Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Outline Film. Kali ini saya akan membawakan sebuah film yang cukup menarik. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke filmnya. Berkisah di tahun 1981, seorang mantan tentara Israel bernama Yossi Ginsburg melakukan perjalanan ke Bolivia, Amerika Selatan. Hal itu membawanya berpetualang ke tempat-tempat baru. Dan saat di sebuah kapal, Yossi bertemu dengan seorang guru sekolah bernama Markus yang hampir saja ketinggalan kapal. Sebagai sesama petualang, mereka langsung akrab dan memutuskan berpetualangan bersama. Hingga saat tiba di sebuah tempat, akhirnya mereka mendirikan tenda di sebuah area perkemahan. Secara tidak terduga, saat berkeliling pasar, Markus bertemu teman lama bernama Kevin yang merupakan seorang pendaki dan juga fotografer. Diketahui ternyata Kevin merupakan pendaki yang telah berhasil menaklukkan semua gunung di seluruh Amerika Selatan. Sementara itu, Yossi berkenalan dengan seorang wanita dan mereka pun minum-minum di perkemahan hingga tertidur. Keesokan harinya, Yossi, Markus, dan Kevin pergi ke tempat bernama La Paz atau Pusat Administratif Pemerintahan Bolivia untuk menyewa penginapan di sana. Saat Yossi berjalan di pasar, dia disapa oleh orang asing dari Austria bernama Carl yang merupakan sesama petualang dan mereka pun saling berbincang menceritakan pengalaman masing-masing. Carl bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan suku pedalaman yang mendulang emas, bahkan menikmati secara langsung keindahan pedalaman hutan Amazon. Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan foto-foto dokumentasi saat ekspedisi. Secara kebetulan, Carl akan melakukan ekspedisi untuk mencari suku pedalaman bernama Toro Monas yang diyakini mempunyai banyak harta karun tersembunyi. Menarik. Atas hal itu, Carl mengajak Yossi agar ikut dalam ekspedisi tersebut. Dan inilah sebuah film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Jungle. Di malam harinya, Yossi yang menjadi semakin bersemangat mengajak teman-temannya bergabung dengan Carl. Yossi menjelaskan bahwa mereka hanya diminta $50 per orang sebagai bekal di perjalanan selanjutnya. Mereka dijanjikan bongkahan emas oleh Carl untuk dibawa pulang. Mendengar hal itu, Markus sempat tidak percaya dengan apa yang dibicarakan Yossi. Hingga di pagi hari, mereka bertiga bertemu dengan Carl di sebuah restoran untuk membahas perjalanan mereka nanti. Di sana, Kevin berkata bahwa dia belum pernah mendengar tentang suku Toro Monas, tapi setelah Carl memberinya foto dokumentasi, pada akhirnya mereka semua percaya dan ingin bergabung dalam ekspedisi. Hari itu Yossi nampak bersemangat, bahkan sangat excited dengan apa yang akan mereka temukan. Mereka pun segera menyiapkan bekal dan membeli beberapa kebutuhan untuk di perjalanan nanti. Hingga di pagi hari setelah menyiapkan perbekalan, mereka berangkat menggunakan pesawat menuju Madidi, Amazon. Tibanya di tujuan, Yossi, Markus, Kevin, dan Carl memulai perjalanan dan tentu Yossi bersama yang lain sangat bersemangat. Saat malam tiba, mereka pun berkemah ditemani Carl sembari menceritakan tentang suku primitif yang akhir-akhir ini telah dia temui. Pada malam berikutnya, di tengah hujan, Kevin mulai merasa aneh pada Carl sebagai pemandu mereka. Saat itu Kevin bertanya kenapa bisa turun hujan, sedangkan Carl sebelumnya berkata bahwa musim hujan akan datang 2 minggu lagi. Mendengar hal itu, Carl yang merasa paling senior berkata bahwa ini hanya hujan ringan yang tidak akan lama. Secara kebetulan, hujan pun berhenti. Kemudian mereka segera mengeringkan pakaian di atas api unggun. Keesokan harinya, di saat Carl akan mengajak Yossi dan yang lain menemui penduduk hutan di sana, Yossi, Markus, dan Kevin sempat dikejutkan oleh sesuatu di balik semak yang ternyata adalah penduduk hutan yang membawa sapi yang sangat besar. Tak lama kemudian, Carl yang sudah mengenal penduduk hutan mencoba menyapa mereka dari kejauhan dan mereka pun disambut hangat penduduk setempat. Bahkan saat Yossi, Markus, dan Kevin mandi di sungai, mereka menjadi tontonan para penduduk hutan tersebut. Saat malam
malam tiba, mereka pun berpesta dengan penduduk setempat yang menawarkan rokok dan minuman hingga mereka pun tertawa riang gembira. Di hari kedua di pemukiman tersebut, mereka semua tampak senang bisa bersosialisasi dengan baik bersama penduduk di sana. Yoshi, Marcus, Kevin, dan Carl menjalani setiap perannya di sana. Mulai dari Yoshi yang menemani anak-anak kecil di sana sampai Marcus yang menjadi dokter dadakan. Setelah dirasa cukup dan mendapat pengalaman menarik, mereka kembali melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sungai. Secara mengejutkan, Yoshi semakin excited karena berhasil menemukan emas meskipun berukuran kecil. Kemudian perjalanan pun berlanjut dan Carl yang merasa lapar memutuskan untuk berburu. Tepat saat itu, terlihat seekor monyet melintas di hadapannya dan Carl pun langsung menembaknya. Tapi karena tembakan tersebut tidak langsung membuat si monyet mati, Carl yang saat itu mengeluarkan pisau mendapat tentangan dari Marcus yang berkata, "Kenapa tidak menembaknya saja?" Carl menegaskan bahwa saat berada di hutan tidak boleh membuang-buang peluru. Hingga di malam hari, Carl tampak menikmati hasil buruannya, sedangkan Marcus yang melihatnya saja sudah mual duluan. Berbeda dengan Kevin dan Yoshi yang awalnya ragu menemukan monyet geprek itu, tapi ujung-ujungnya malah ketagihan. Keesokan harinya, di hari kelima, kondisi Marcus mulai melemah hingga menyebabkan mereka lebih sering beristirahat. Marcus menyesal dengan kondisinya yang hanya memperlambat perjalanan mereka saat ini. Marcus berpikiran untuk kembali, tapi hal itu tak mungkin dapat dilakukannya seorang diri. Pada pagi hari, mereka pun berdiskusi bagaimana caranya agar Marcus bisa berjalan tanpa menghambat perjalanan mereka. Akhirnya mereka semua sepakat untuk membuat rakit dan mengarungi sungai. Pada awal perjalanan, mereka menggunakan rakit sangatlah menyenangkan, tapi seketika berubah menjadi kepanikan saat mereka melihat arus sungai yang sangat deras. Di momen itu, mereka sempat-sempatnya bertengkar dan akhirnya kembali menepi. Carl yang merasa kesal pun meninggalkan mereka di tepi sungai dan masuk ke dalam hutan untuk berburu. Saat situasi mulai tenang, Yoshi berniat mencari Carl ke dalam hutan. Tetapi tiba-tiba, Yoshi yang sangat terkejut bertanya apa yang telah Carl lakukan. Carl menjelaskan bahwa dia melihat seekor jaguar yang sedang mengintai mereka. Kemudian, dikarenakan tidak mendapat titik temu dan gas pemikiran, mereka pun memutuskan membagi dua kelompok dan berjalan masing-masing, di mana Marcus bersama Carl akan berjalan menyusuri hutan, sementara Kevin dan Yoshi akan kembali mengarungi sungai. Sebelum berpisah, Carl berpesan agar Yoshi dan Kevin tidak mengarungi sungai bernama Malpaso San Pedro. Itu dikarenakan sungai tersebut terdapat jeram yang sangat deras, yang diapit dua batu besar dan jarang ada orang yang selamat jika mengarungi jeram itu. Pada akhirnya mereka pun berpisah. Kevin dan Yoshi mengarungi sungai sementara Marcus bersama Carl kembali ke dalam hutan. Dan inilah yang menjadi awal dari sebuah perjalanan yang sangat mematikan dalam cerita mereka. Beberapa waktu kemudian, secara tidak terduga, Yoshi dan Kevin malah sampai di Malpaso San Pedro, tempat berbahaya yang dikatakan Carl sebelumnya. Tentu mereka sangat panik dan memikirkan kembali apa yang telah mereka lakukan. Bahkan sangat kesulitan menghadapi jeram yang sangat deras, hingga akhirnya rakit mereka pun menyangkut di atas batu. Dan kecemasan terus berlangsung, di mana ternyata Yoshi yang gak pandai berenang membuat keadaan menjadi sangat menegangkan. Kevin yang mencoba tenang kemudian berniat untuk berenang ke tepian melawan arus tersebut. Dengan sekuat tenaga, Kevin akan menolong Yoshi dari tepian dengan menebang sebuah pohon. Tapi setelah Kevin berhasil menepi, dia lupa membawa golok dan saat itu Yoshi melemparkan goloknya. Tetapi kemudian, dikarenakan arus yang sangat kencang, Yoshi pun hanyut bersama rakit yang hancur berantakan. Tapi beruntung, Yoshi tersangkut di sebuah batu. Kemudian dengan keadaan basah kuyup, Yoshi segera menaiki tebing sungai untuk kembali ke hutan. Dia pun mencari dan memanggil Kevin, tapi sangat disayangkan tidak ada satupun jawaban darinya. Sampai di sore hari, Yoshi sama sekali tidak menemukan tanda dari Kevin.
Kemudian saat malam tiba, dikarenakan hujan mulai turun, dia pun memutuskan beristirahat di bawah pohon besar. Di pagi hari, Yoshi terbangun saat mendengar sesuatu dari arah sungai, dan setelah dipastikan, ternyata itu adalah tas dan barang miliknya. Tanpa pikir panjang, Yoshi pun melompat untuk mengambil tas itu. Beruntung, tas hanyut ke tepian hingga Yoshi berhasil mengambilnya. Yoshi memutuskan melanjutkan perjalanan di saat kondisi yang sudah lelah dan perut yang lapar. Tapi dia menemukan buah-buahan karena menginginkan buah yang lebih segar. Yoshi pun langsung memanjat pohon. Tapi tiba dikarenakan perut yang sangat lapar, Yoshi melawan rasa takut. Kembali memanjat dan mengambil ular itu, dia pun nekat menghantamnya dan menjadikan ular geprek. Singkat cerita, malam pun tiba. Yoshi yang cukup lelah, dia pun tidur di bawah pohon beralaskan daun. Yoshi pun bermimpi berada di sebuah restoran burger. Tapi saat dia akan memakan burgernya, di pagi hari, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan. Tapi seketika dia menyadari ada benjolan di dahinya. Bahkan benjolan itu bergerak seperti berisi sesuatu yang hidup. Di malamnya, Yoshi kembali beristirahat. Tapi seketika dia dikejutkan dengan suara Markus yang memanggilnya. Tapi ternyata setelah menyalakan senter, ternyata itu hanyalah sebuah ilusi. Kemudian hal yang tak terduga datang di saat Yoshi mendengar geraman di balik semak-semak dan menyadari seekor macan sedang mengintainya. Yoshi pun menggunakan api dari tabung gas untuk mengusir macan itu. Hari terus berganti, Yoshi yang sudah tidak kuat menahan sakit di benjolan dahinya berniat mengoperasinya sendiri dengan alat yang ada. Dan ternyata setelah berhasil dibedah dengan sangat mengejutkan, seekor hewan seperti cacing ternyata ini telah bersarang di dahinya. Setelah itu, Yoshi kembali melanjutkan perjalanan. Kemudian, dia menemukan bekas tebasan pohon. Saat itulah, dia menemukan 2 butir telur dan entah telur burung apa. Tapi tanpa pikir panjang, Yoshi yang sangat amat lapar berniat memakan telur itu mentah-mentah. Meskipun telur-telur itu sudah menjadi anak burung. Tak lama berselang, Yoshi menemukan bekas perkemahan tradisional dan yang tersisa hanyalah dedaunan kering. Kemudian Yoshi membuka sebuah peta dan diketahui bahwa posisinya saat ini berada di Curi Playa sejauh 194 km dari tujuan dia menuju Lurene Baku. Sebelum melanjutkan perjalanan, Yoshi terlebih dahulu mengeringkan sepatu dan kaos kakinya. Tapi setelah kaos kaki dibuka, Yoshi sangat terkejut melihat kondisi kakinya yang sudah bagaikan daging yang telah difermentasi dan bisa dipastikan memiliki bau yang sangat amat luar biasa tidak sedap. Pada pagi hari saat Yoshi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dia menemukan sebuah jejak kaki dan merasa itu adalah jejak kaki Kevin. Yoshi pun mencoba memanggilnya, tetapi ternyata itu adalah jejak kakinya sendiri dengan bekas telur yang dia makan kemarin. Dengan sangat kecewa, berharap menemukan jalan keluar, Yoshi memutuskan kembali ke tepi sungai. Di tempat yang berbeda, ternyata Kevin yang masih hidup ditemukan oleh penduduk lokal di tepi sungai. Kemudian dibawa menuju Lurene Baku. Setelah kondisi mulai fit, Kevin meminta pihak berwenang setempat agar membantu mencari Yoshi. Kembali ke Yoshi saat dia minum, samar-samar seperti terdengar suara pesawat. Kemudian tanpa pikir panjang, Yoshi memberikan tanda dengan mengibarkan mantelnya, berharap agar diselamatkan. Sangat disayangkan, pesawat yang terbang terlalu tinggi tidak bisa melihatnya. Dan ternyata itu adalah pesawat Kevin. Dikarenakan tidak berhasil menemukan Yoshi di jalur udara, Kevin diarahkan agar menggunakan jasa nelayan lokal yang memang berpengalaman mengenai daerah tersebut. Kemudian Kevin pun menceritakan semua kronologinya. Dan setelah nelayan itu mendengar bahwa Yoshi telah hilang selama 2 minggu, nelayan tersebut sontak menolak untuk membantunya. Kevin terus berusaha meyakinkan, bahkan jika masih tak mau membantu, Kevin berkata bahwa dia akan membeli perahu nelayan itu dan pergi sendirian. Melihat Kevin yang terus memohon, pada akhirnya nelayan itu pun bersedia membantu.
Di sisi lain, Yoshi yang sudah mulai kehilangan harapan untuk diselamatkan, tiba-tiba melihat seorang wanita. Ternyata wanita itu dari suku setempat yang lagi menangis dan terlihat ketakutan saat melihat Yoshi. Tapi akhirnya mereka pun berteman tanpa memahami bahasa satu sama yang lain. Hingga saat malam hari, Yoshi mencoba menyentuh wanita itu dan memastikan bahwa itu benar nyata. Keesokan harinya, Yoshi dan si wanita itu pun melanjutkan perjalanan menuju Rurene Baku. Yoshi merasa sangat kesulitan berjalan hingga membuatnya harus menggunakan sebuah tongkat. Tapi kemudian saat dalam perjalanan, mereka mulai bertengkar dan tidak sepaham. Kemudian di malam hari, Yoshi tampak depresi karena tidak kunjung keluar dari hutan. Tak lama kemudian, mereka pun tidur bersama dan Yoshi mencoba menenangkan wanita itu dengan mengelusnya. Tapi ternyata semua itu hanya khayalan semata. Dari situ mulai terlihat bahwa Yoshi sudah mengalami depresi dan halusinasi berat akibat keadaannya saat ini. Pada hari berikutnya, Yoshi terus berjalan dan sudah mulai tidak waras. Bahkan sulit membedakan antara halusinasi dan kenyataan. Naasnya saat Yoshi tak sadar dan terus berjalan lurus, tiba dia terperosok ke dalam lumpur hidup. Tubuhnya pun perlahan-lahan mulai terhisap sampai dia kelelahan dan tertidur. Di alam bawah sadarnya, Yoshi sempat bermimpi melihat kakeknya yang lagi mendoakan Yoshi agar selalu mendapat perlindungan Tuhan di setiap cobaan yang menghampiri. Saat terbangun, Yoshi melihat daun, kemudian mencoba meraihnya dan perlahan menarik daun itu hingga akhirnya dia pun berhasil keluar dari lumpur tersebut. Yoshi yang sudah sangat kelelahan dan kelaparan merasa ingin menyerah, tapi tiba-tiba dia mendengar suara dan bisikan kecil bahwa dia harus pergi ke tepi sungai. Yoshi merangkak dengan sisa tenaga menghampiri sebuah pohon yang dipenuhi semut api. Di sana dia membuka baju dan menggoyangkan pohon itu agar semut tersebut menggigitnya. Mungkin Yoshi berpikir bahwa rasa sakit dapat menghilangkan rasa lelah, dan benar saja, hal itu seketika membuatnya bisa berjalan dan dengan sekuat tenaga menuju ke pinggir sungai. Tapi setiba di sana, dia tak menemukan apapun. Pada malam hari, Yoshi terlihat membuat sebuah tanda dengan beberapa kayu membentuk huruf Y. Tentu saja hal itu ia lakukan agar pesawat yang melintas dapat melihatnya. Malam itu, di saat dirinya mulai kelaparan, Yoshi melihat seekor kura-kura. Tapi saat akan membunuhnya, Yoshi mengurungkan niat dan lebih menjadikan kura-kura itu sebagai teman bicara. Di keesokan hari, terlihat Kevin yang masih terus mencari Yoshi menepi tepat di lokasi Yoshi semalam. Sialnya, Kevin dan nelayan itu tidak menyadari sebuah tanda yang telah dibuat Yoshi. Kemudian, si nelayan menyarankan untuk kembali dan menghentikan pencarian. Hal itu dikarenakan arus di depan yang semakin deras sangatlah tidak mungkin untuk dilewati. Dengan berat hati, Kevin pun berbalik arah. Secara tiba-tiba, Yoshi terbangun dan melihat Kevin berada tepat di depannya. Dan dia pun merangkak sekuat tenaga ke arah Kevin. Dia berusaha berdiri, tapi Yoshi sudah tidak sanggup berteriak dan hanya bisa menatap ke arah Kevin. Tapi secara mengejutkan, Kevin menoleh ke arah Yoshi dan berteriak memanggilnya. Dan tanpa berlama-lama, Kevin pun langsung berbalik arah untuk menjemput Yoshi. Dengan penuh haru, Kevin langsung memeluk Yoshi dan membawanya menuju Rurene Baku agar bisa segera mendapat perawatan. Setibanya di sana, Yoshi mendapat sambutan dan ucapan selamat dari penduduk setempat karena dia yang orang asing telah berhasil selamat dari keganasan hutan Amazon. Setelah kondisi dirasa membaik, Yoshi dan Kevin kembali ke penginapan mereka di kota Lava. Di sana mereka menunggu Marcus dan Carl yang berhari-hari tanpa kabar dan tidak pernah kembali sampai saat ini. Kevin dan Yoshi akhirnya menyadari bahwa harta yang paling berharga adalah nyawa mereka sendiri. Dan akhirnya film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini pun tamat. Nah, itulah dia sebuah film keren yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada tahun 1981. Dan berikut adalah beberapa foto asli dokumentasinya. Dari film ini kita belajar bahwa harapan itu selalu ada, asalkan kita tetap berusaha dan berjuang semaksimal mungkin. Jangan pernah menyerah dan tetap yakinlah pada Tuhan. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like, and see you at next video.